Lama sedikit saya ngelewatin jalan terus. Yang saya rasain itu gemericik air ini guys, itu seperti mengikuti. Jadi dia tuh nggak hilang. Jadi saya naik, itu seperti diikuti suara gemericik air itu. Jadi ada tikungan ke kiri, habis itu ke kanan, ada petunjuk arah puncak. Jadi waktu itu saya ngikutin masuk lorong, itu seperti masih mengikuti. Ternyata setelah jadi 16 Agustus saya itu jalan dari Jogja menuju ke Dieng. Perjalanan itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Jadi saya sampai di Wates itu jam 11 malam. Perjalanan dari Jogja dari jam 7. Dan waktu itu tuh cuaca bagus, cerah. Jadi kita naik, bukan kita ya, saya sendiri ya guys. Jadi waktu itu saya melaksanakan solo hiking. Dan saya kepikiran dari BC itu bakalan rame. Tapi ternyata malam itu saya naik sendiri ya guys. Jadi singkat waktu sampai di BC, setelah registrasi, memenuhi persyaratan, mendaki, melewati perumahan warga dan kebun. Setelah itu masuk ke hutan, dan itu habis itu kalau udah masuk di hutan langsung menuju puncak di Gunung Prau. Waktu itu tuh sekitar jam 11 saya sampai di base camp. Saya nggak langsung melaksanakan pendakian ya, jadi saya makan dulu, habis itu saya istirahat, barulah jam 1 saya melaksanakan pendakian. Jadi waktu itu tuh jam 1 malam itu saya solo hiking malam-malam. Saya belum mengeluarkan headlamp ya guys. Jadi di perumahan warga itu masihlah sangat terang. Kemudian tiba-tiba di situ hujan gerimis, tapi saya merasa itu bakalan sebentar. Jadi waktu itu benar saja cuma hujan lewat gerimis, setelah itu terang. Dan masuk perumahan warga itu ada yang gelap dan ada yang terang guys. Jadi karena mungkin warga nggak sepenuhnya menyalakan lampu terasnya, jadi waktu itu ada yang gelap ada yang terang. Dan itu ketika saya ngelewatin rumah penduduk gitu, itu di sebelah kanan itu terdapat kebun, tetapi di situ bunyi gemericik air guys. Jadi ketika saya lihat sendiri di situ kan, lagi jalan pakai trekking pole, gendong tas, itu ada gemericik air. Suaranya cerecek 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 cerecek. Dia seperti jatuh di batu gitu. Jadi saya biarin, saya ngelewatin kan, agak lama sedikit saya ngelewatin jalan terus. Yang saya rasain itu gemericik air ini guys, itu seperti mengikuti. Jadi dia tuh nggak hilang. Jadi saya naik, itu seperti diikuti suara gemericik air itu. Jadi ada tikungan ke kiri, habis itu ke kanan, ada petunjuk arah puncak. Jadi waktu itu saya ngikutin masuk lorong, itu seperti masih mengikuti. Ternyata setelah saya ngelewati perkebunan itu yang ada perumahan warga, gemericik itu sudah nggak mengikuti lagi. Kemudian itu yang aneh ya guys, itu di salah satu lorong perumahan warga, saya seperti mendengar suara jejak ini seperti mengikuti guys. Jadi ketika saya naik cek itu suara jejak saya guys. Tiba-tiba pas ada di lorong di sebelah kiri yang sisinya lebih gelap, di situ ada suara juga jejak yang hampir persis sama kayak suara jejak saya. Suara sepatu saya itu seperti ada dua gitu guys. Jadi ketika itu saya naik cerek, tiba-tiba ada suara masuk lagi, cerek. Di situ saya sempat ini cuma hayalan lah. Terus saya berhenti sebentar untuk tarik nafas. Baru itu saya melanjutkan perjalanan lagi.
Tetapi bener guys, secara sadar nih ya guys, itu benar suara jejak yang saya dengar di lorong itu. Jadi suara itu mengikuti saya terus guys, dan sampai di kebun ya guys, kebun kobis, itu suara itu mendadak tiba-tiba hilang, karena di situ juga kebetulan sangat gelap ya guys. Jadi saya di situ sempat kepikiran, ini saya turun saja atau gimana, atau tunggu matahari keluar baru saya melanjutkan perjalanan. Saya sempat berpikir begitu kan. Kemudian terabas saja lah, kalau nggak sanggup ya nanti saya buka tenda saja di pos 1. Sudah, kemudian saya di situ teringat guys, loh kok tumben saya naik gunung lupa berdoa. Di situ saya langsung kepikiran, wah ini apa efek gara-gara nggak berdoa nih ya guys. Jadi dari situ saya berdoa, kemudian saya ambil headlamp dari tas keluar, kemudian saya ambil headset, kemudian saya dengerin lagu sambil jalan, dan kemudian suara itu nggak ada. Dan masuk di perkebunan kopi ya guys, itu tiba-tiba tuh suara itu datang lagi guys, tapi suaranya tuh berada di depan saya guys. Jadi waktu itu kan tanjakan begini kan guys, jadi headlamp itu saya arahkan ke bawah bukan ke atas. Kalau ke atas saya nggak bisa ngelihat jalan di bawah, jadi saya lihat bawah, itu suara itu jelas seperti di depan saya. Agak lama saya sadar karena itu bersamaan dengan jejak saya ya, suara sepatu saya. Kemudian itu ada lagi guys, jadi seperti ada double suara langkah saya guys. Jadi waktu itu saya langsung berhenti di situ, berhenti di tempat. Kemudian saya minum dulu, makan roti sedikit. Setelah itu potongan roti itu saya buang sedikit di situ guys. Terus saya langsung berdoa lagi, karena gini loh guys, posisi itu saya sendiri ya guys. Siapa gitu yang nggak horor di posisi saya diikutin jejak begitu. Kemudian saya ngerasin lagi volume HP saya, suara lagu lagi. Barulah tiba-tiba suara itu tuh hilang guys. Habis itu saya melanjutkan perjalanan lagi ya guys dari pos 1. Itu benar-benar nggak ada orang, saya sendiri di situ. Dan tiba-tiba itu ketika saya ingin jalan, di si bulu kuduk saya merinding ya guys, naik tiba-tiba ser. Di situ saya langsung merasa, wah ini kayaknya deket ini kayaknya deket banget. Saya ngerasa di situ, terus saya berdoa lagi, saya berhenti lagi, saya berdoa, saya lihat kiri kanan belakang depan, nyalain senter, kemudian saya jalan lagi perlahan. Alhamdulillah ya guys, itu suara jejak bayangan itu seperti menjauh guys. Jadi kedengaran sekali, makin menjauh terus hilang. Nggak lama kemudian, sekitar 5 menit, itu saya melihat pos 1. Jadi ketika saya melihat pos 1, saya naik ke atas ya guys. Ternyata ada yang ngecamp di pos 1. Jadi singkat cerita, mungkin itu saja cerita saya guys. Yang saya ingin bilang di sini mungkin buat kalian yang ingin mendaki, jangan lupa berdoa. Itu pertama sekali. Berdoa, lalu tetap tenang. Apalagi kalau kalian posisinya adalah solo hiking ya guys, di malam hari. Kalau bisa jangan solo hiking guys. Kalau bisa cari teman, mendaki malam nggak apa-apa. Yang penting jangan solo hiking. Di gunung manapun itu pasti ada guys
Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk tenang, bawa selalu air putih, dan berdoa. Oke guys, jangan lupa untuk like and subscribe. Mungkin cuma segini aja cerita saya. Buat kalian yang suka dengan cerita saya yang diikuti ini, boleh untuk nge-share berbagai cerita kepada teman kalian ya guys. Jadi untung malam itu saya nggak dikasih lihat penampakan apapun di malam itu, jadi bisa dibilang aman. Jadi sampai besoknya, lusanya itu saya aman ya guys, karena saya setelah di pos 1 itu paginya itu saya mendapatkan teman. Jadi teman ini dia naik jam 3 dan ketemu saya di pos 1 itu sekitar jam 6-an. Bukan jam 6-an ya, jam 4 atau jam 5 gitu. Tapi mereka istirahat lama di pos 1. Setelah itu mendaki lagi sampai pos 3. Habis itu kita langsung ke puncak 17 Agustusan. Baru itu kita turun guys. Jadi alhamdulillah malam itu saya sudah ada teman dan nggak ada gambaran apapun lagi. Oke guys, yang utama banget jangan lupa untuk berdoa guys. Oke guys, bye.